Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, minggu lalu saya sudah share beberapa kemarin ya, pertemuan kemarin saya sudah share beberapa artikel dan hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ini sekaligus untuk 2 kelas ya, silakan nanti disimak. Yang pertama kita bicara tentang bagaimana implementasi pendidikan multikultural di Indonesia ya, dan bagaimana penerapannya di lembaga pendidikan. Ya, yang perlu kita pahami bahwa pendidikan multikultural di Indonesia itu memang belum secara resmi terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal ya. Jadi maksudnya di sini pendidikan multikultural itu masih sebatas wacana, tapi wacana ini merupakan wacana yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh para pendidik ya, guru dan lembaga pendidikan. Karena apa? Karena banyak sekali konflik-konflik, persoalan-persoalan yang muncul akibat kurangnya pemahaman tentang multikultural sendiri ya. Jadi kenapa kemudian pendidikan multikultural ini penting? Bukan karena kemudian pemerintah sudah menciptakan sebuah sistem pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai multikulturalisme, tapi memang realita yang ada di dalam masyarakat yang memaksa pendidikan kita untuk kemudian menerapkan sistem pendidikan multikultural ya. Dan seperti apa penerapannya, kita lihat satu pertanyaan pertama itu berkaitan bagaimana cara sekolah dan masyarakat menciptakan suasana pendidikan multikultural agar dapat berjalan secara fleksibel dan mudah dijalankan oleh peserta didik. Iya, jadi yang perlu kita pahami bahwa implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal informal ya, ataupun non formal, itu sekali lagi bahwa bermula dari persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat yang ini memaksa dunia pendidikan untuk menerapkan sistem pendidikan multikultural. Karena kalau nilai-nilai multikulturalisme itu tidak ditanamkan ke dalam diri peserta didik ya sedari dini, maka persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang muncul saat ini seperti bullying, kemudian senioritas, junioritas, kemudian juga ada pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu akan semakin tumbuh subur di negara kita. Maka kemudian juga penghinaan terhadap etnis-etnis tertentu, ada masyarakat mayoritas dan minoritas, ada diskriminasi dan lain sebagainya, itu akan tumbuh subur di negara kita. Dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini sangat mudah sekali ya, tingkat sensitivitas masyarakat kita itu semakin tinggi. Jadi kalau tersinggung sedikit bisa lapor polisi. Kalau ada persoalan sedikit misalkan antar individu dalam 2 kelompok, itu bisa memicu konflik antar 2 kelompok itu. Maka ini yang membuat kita dari dari akademisi, kemudian dari lembaga pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan suasana pendidikan multikultural? Yang pertama bisa diintegrasikan melalui kurikulum. Tapi kurikulum ini kurikulum yang biasanya ada bagian-bagian kurikulum yang memang itu kan dibentuk atau bisa diterjemahkan oleh sekolah begitu ya. Maka kita juga bisa memasukkan nilai-nilai multikulturalisme di dalamnya. Tapi kalau misalkan bingung begitu, maka ini bisa kita lakukan dengan
melakukan integrasi, nggak harus guru PPKN atau IPS, ya, guru apapun juga bisa mengintegrasikan beberapa nilai-nilai atau contoh, bisa diintegrasikan melalui konten pembelajaran atau mungkin kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya nilai-nilai multikulturalisme ini sama seperti nilai kejujuran begitu ya, nilai kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai ini bisa diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Yang pertama bisa menggunakan metode keteladanan, ya. Guru atau kemudian warga-warga yang ada di sekolah itu mencontohkan bagaimana sih kita bisa menghargai sesama, ya, terutama orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda latar belakang dengan kita, ya. Jadi metode keteladanan ini bisa menjadi sesuatu yang penting, ya. Kemudian juga bisa menggunakan kalau dalam pembelajaran seperti tadi bisa diintegrasikan melalui beberapa tema dan kita mengkontekstualisasikan dengan materi-materi, mengkontekstualisasikan dengan realita yang ada di lapangan, atau dengan menggunakan sosiodrama dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin, ya, ini sangat mungkin bisa diciptakan di dalam kelas. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan multikultural ini merupakan nilai-nilai multikulturalisme, seperti nilai-nilai, ya, kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian apalagi keberanian dan lain sebagainya. Ini kan bisa diinternalisasikan, salah satunya ya dengan pembiasaan, dengan keteladanan begitu, dengan strategi-strategi pembelajaran tertentu begitu. Jadi eh, guru apapun mau itu PPKN, IPS, PAI, matematika, itu sebetulnya bisa mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam materi pembelajaran. Selain itu, kalau dari pihak masyarakat, saya selalu katakan bahwa masyarakat yang paling dekat dengan sekolah yaitu kan orang tua wali begitu ya, wali murid. Maka kalau begitu jalinlah komunikasi yang baik dengan wali murid, ataukah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan, ya paling enggak 1 bulan sekali, ya, ada parenting class begitu ya, untuk menyamakan visi misi. Jadi ketika kita di sekolah itu menanamkan nilai-nilai multikulturalisme, di rumah pun diharapkan orang tua mempunyai visi dan misi yang sama dengan sekolah, sehingga perlahan-lahan akan muncul hasilnya. Kelemahan pendidikan kita itu seringnya semua keberhasilan peserta didik atau generasi muda itu dibebankan seluruhnya ke pihak sekolah. Padahal siswa ini kan tidak hanya di sekolah saja, ya. Sebagian besar waktunya itu juga dihabiskan di rumah atau bahkan di luar sekolah begitu ya. Maka harus ada prinsip-prinsip yang dimiliki orang tua yang juga sama, yang saling mendukung antara orang tua dan sekolah. Nah, itu yang menjadi penting karena saat ini pemahaman masyarakat kita juga belum sampai pada bagaimana sih cara mengatasi persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, yang akarnya ini karena kurang pahamnya kita terhadap nilai-nilai multikulturalisme begitu. Apalagi sekarang dengan melihat sosial media, masyarakat kita itu akan lebih mudah terpengaruh begitu ya, yang pro maupun yang kontra, seperti itu. Kemudian, apa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural? Ya, hambatannya satu, bahwa belum ada sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yang itu memang terintegrasi ke dalam kurikulum secara makro begitu ya. Ini baru konsep pendidikan multikultural yang memang terus didorong untuk diinternalisasikan nilai-nilainya oleh sekolah begitu ya, atau oleh guru. Jadi hambatannya itu belum ada sistem yang mapan begitu ya, yang seperti apa sih pendidikan multikultural ini begitu. Apalagi kalau sekolah-sekolah, kalau yang tahunya kita itu kan pendidikan multikultural itu yang beda etnis, beda bahasa, beda budaya dan lain sebagainya, sehingga
Kalau sekolah-sekolah yang ada di desa-desa itu kan nggak perlu menggunakan ini pelaksanaan pendidikan multikultural. Tapi sebetulnya lebih penting lagi dari itu ya, bahwa tidak hanya perbedaan-perbedaan yang terlihat jelas saja seperti perbedaan etnis, budaya, tapi juga perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang dan lain sebagainya. Ini juga sebetulnya memerlukan solusi ke arah sana seperti itu. Tapi masyarakat kita juga belum memahami apa sih pentingnya pendidikan multikultural. Jadi sistem yang belum mapan, kemudian pemahaman masyarakat kita yang masih kurang. Bukan hanya masyarakat saja, dari sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan pun itu juga masih kurang memahami seberapa penting sih pendidikan multikultural di sekolah. Jadi hambatannya itu masih cukup besar kalau menurut saya ya. Kemudian bagaimana cara mengembangkan pendidikan multikultural bagi guru mapel selain guru PPKN dan IPS? Tadi sudah saya jelaskan ya, kita bisa mengintegrasikan melalui beberapa cara. Karena nilai-nilai multikulturalisme ini bukan seperti program atau sesuatu yang dilaksanakan atau dijalankan seperti itu ya. Seperti program kegiatan itu bukan, tapi nilai-nilai seperti nilai kejujuran ini yang muatan yang ada di dalamnya kan nilai-nilai menghargai, nilai-nilai menghormati, nilai-nilai toleransi begitu. Jadi ini bisa diterapkan atau bisa diinternalisasikan melalui beberapa kegiatan pendekatan, baik itu menggunakan beberapa metode-metode seperti pembiasaan, keteladanan begitu ya, atau diintegrasikan melalui materi pembelajaran itu juga bisa. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menanamkan nilai-nilai multikulturalisme untuk peserta didik. Tadi sudah ya. Kemudian pembelajaran berbasis multikultural itu apakah bentuknya program sekolah atau termuat dalam kurikulum sekolah. Jadi bentuknya itu apapun usaha yang kita lakukan, apapun program kegiatan atau metode yang kita pakai untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural itu ya bisa digunakan sebagai itu bisa digunakan sebagai salah satu proses juga gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi pendidikan multikultural di Indonesia baik dari segi kurikulum maupun proses pembelajarannya. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau dari segi kurikulum secara makro begitu ya, yang dari pemerintah ini belum terintegrasi secara langsung. Tapi kalau ini diadakan oleh sekolah, ini bisa diintegrasikan oleh sekolah baik dari sisi kurikulum maupun pembelajarannya, ini bisa. Kemudian yang selanjutnya dari kelas 6 PAIG, terkait implementasi pendidikan multikultural, apakah memang benar bahwa pendidikan multikultural di Amerika sudah ideal? Bukankah di sana banyak terjadi kasus bullying, rasis, dan diskriminasi? Ya, jadi konsep pendidikan multikultural ini pertama salah satunya itu datang dari Amerika. Kenapa? Ini untuk mengatasi konflik antara kulit hitam dan kulit putih ya di sekolah. Bahkan di sana itu dulu itu sampai ada demo besar-besaran ya, karena memang ras kulit hitam itu dianggap atau diperlakukan secara diskriminatif. Nah, dengan adanya sistem pendidikan multikultural di Amerika yang sudah dilaksanakan secara menyeluruh begitu ya, masalah ini teratasi meskipun tidak 100%, tetap masih ada persoalan-persoalan yang memang berkaitan dengan bullying, rasis begitu ya, itu tetap ada. Tapi bahwa persoalan ini tidak semakin membesar dan bahkan pada saat itu mengancam ya manusianya, itu juga belum siap untuk melaksanakan program ini. Jadi dimulai dari kalian para generasi muda bagaimana bagaimana memahami ini persoalan-persoalan yang ada dan bagaimana cara menyikapinya, ini menjadi sesuatu yang kemudian penting ya.
Kemudian makna fleksibel dalam konteks implementasi pendidikan multikultural itu apa? Maksudnya fleksibel di sini nilai-nilai pendidikan multikultural ini bisa diintegrasikan, bisa melalui apapun, bisa program, bisa kegiatan, bisa pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Karena ini sifat bentuknya itu nilai. Ya, jadi bisa diintegrasikan. Ini yang kita sebut sebagai fleksibel. Jadi tidak melulu kita bicara tentang program. Tidak harus itu bentuknya kegiatan begitu. Diintegrasikan melalui materi, tema-tema pembelajaran tertentu itu juga bisa. Bagaimana mengembangkan pendidikan multikultural di luar sekolah dan kegiatan seperti apa yang dibutuhkan? Kalau mengembangkan pendidikan multikultural di luar sekolah, ya di masyarakat, ya kita harus mengedukasi masyarakatnya dulu, yang terutama ya orang tua wali itu tadi begitu ya. Kalau misalkan sudah punya pemahaman yang atau visi misi yang sama begitu, akan lebih mudah kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang mendorong mendorong ke arah implementasi nilai-nilai multikulturalisme ini begitu. Kemudian yang terakhir, apakah di Indonesia terdapat kelas multikultural? Ini yang saya katakan bahwa multikultural di sini jangan dipahami bahwa pendidikan multikultural ini ya pendidikan tersendiri begitu ya, itu tidak. Tapi pendidikan multikultural ini berkaitan dengan nilai-nilai yang bisa kita internalisasikan ke dalam diri peserta didik begitu ya, yang perlu dipahami dari implementasi pendidikan multikultural di Indonesia maupun di sekolah ya. Jadi memang perlu adanya pemahaman antara kesepahaman ya antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan dan sumber daya manusia yang ada dalam lembaga pendidikan itu terkait konsep pendidikan multikultural, bagaimana implementasinya dan bagaimana pengembangannya begitu. Ya, demikian mudah-mudahan ada gambaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.